Kita membaca IHSG. Oke, kita mulai. Selamat malam ya semuanya. eh Tadi ada sedikit obrolan dari para sesepuh ya, dari para sesepuh yang ada di bursa. Ba- banyak eh banyak yang menyayangkan akhir-akhir ini. Yes, kita wis gak bisa apa-apa lah yang kita masyarakat ya. Yes, pokoknya top kita masyarakat, kita hanya mengikut eh, mau kamu mau menjelek-jelekan pemerintah ya silahkan karena memang itu unek-unek kita sebagai warga ya kita berhak protes atas kebijakan yang atau kadang ucapan-ucapan yang dinilai kurang nalar yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan lembaga di ya mau di gimana lagi ya karena eh, dari banyaknya guru-guru analis bilang bahwa kondisi ekonomi baik di sebuah negara itu bisa dilihat dari cerminan market bursanya ya karena tadi sedikit ya mungkin bahasanya agak agak membingungkan cuma sedikit yang saya tangkap adalah ketika market imbal hasil sudah memberikan eh, arah atau tren yang positif berarti itu sebagai cerminan bagaimana kondisi perekonomian sebuah negara itu bagus. Tadi saya sedikit menyimak seperti itu ya. Karena beliau bilang begitu ya. Market imbal hasil seperti IHSG ini. IHSG kan bukan market realnya ya. Market realnya kan dari company. Jadi IHSG atau market imbal hasil itu mencerminkan bagaimana kondisi market realnya itu sehat atau tidak. Jadi beliau tadi berkata seperti itu. Jadi ya memang jelas ya. Konotasinya adalah IHSG itu cerminan. Cerminan kalau dibilang saya sedikit menyayangkan pernyataan bahwa seorang kepala negara bilang IHSG mau merah mau apa rakyat desa kan eh, tidak main saham atau tidak trading saham itu sebuah sedikit melukai atau sedikit ada kekeliruan menurut saya sih dan menurut para sepuh-sepuh market itu adalah sebuah kekeliruan bahwasannya bahkan dari hulu sampai hilir pun sekarang dengan dilihatnya banyak eh, apa dilihatnya banyaknya para investor-investor baru ya. Kita itu kan investor-investor baru, maksudnya bertumbuhnya jaringan-jaringan baru itu sebagai sebagai eh, bias atas, oh ini loh, Pak, masyarakatmu tuh sekarang sudah pandai berinvestasi, mereka sudah mau belajar mengenal investasi atau apa instrumen imbal hasil yang sangat high risk. Bet- Di situ juga terdapat high returnnya juga ya. Makanya eh, tadi saya sempat mengkaji beberapa. Oh iya ya ternyata secara tidak langsung memang IHSG itu cerminan cerminan atas ekonominya Indonesia. Kalau eh, dari sektor imbal hasil saja bisa dilihat itu menguntungkan, maka itu juga menjadi cerminan bahwa di sektor realnya atau di sektor perusahaannya itu juga mencerminkan bahwa oh perusahaan ini sehat, perusahaan ini menghasilkan, perusahaan ini bisa memberikan imbal hasil pajak yang bagus kepada negara. Jadi statement RI 1 ketika bilang, wah ini nggak orang desa nggak main saham, jangan salah, orang desa mas sekarang portonya gede-gede mereka, mereka juga hasil-hasil pertanian mereka mereka masukkan ke dalam eh, instrumen-instrumen yang baru, deposito boleh, obligasi boleh, bonds juga boleh ya. Jadi sedikit disayangkan kejadian akhir-akhir ini tuh yang ternyata keluar dari mulut seorang pemangku negara seperti itu ya. Cuman tadi ada sedikit sedikit bayang-bayang ya
yang namanya kita di market kan kita sedikit berintuisi ya bahwa apa mungkin ya IHSG sedang bikin pattern IHNS ya atau inverted head and shoulder. Karena tadi ketika digambar dan akhirnya saya pun ikut menggambar seperti ini. Semoga kalau besok memang mantul dan hijau masuk sudah mulai konsolidasi area di sekitar 6.300 sampai 6.500 lagi, ya mudah-mudahan pattern ini bakal benar-benar terwujud gitu loh. Karena apa? Kalau ini sampai terwujud, kita sudah eh, kita punya target yang bagus. Cuman ya memang nggak segera. Cuman ya memang nggak segera ya. Semoga aja dengan timbulnya pattern ini bisa menimbulkan ATH yang baru. Gitu loh. Ini kan ATH yang lama nih. Cara aku tuh masih bingung deh pakai Zoom ini cara menampilkan chart itu. Ini saya menggambar atas menggunakan asas time frame daily ya, daily dulu ya. Nah, setelah dia bikin left shoulder-nya, dia kembali ke neck-nya dia atau di kan kalau kalau head and shoulder itu kan dia kan mau downtrend. Nah, support bawah atau di neck-nya ini berada di bawah. Hmm. Semoga gambar ini akan terwujud ya, gambar ini akan terwujud dan titik baliknya itu besok ya, titik baliknya besok. Saya berharap banget RI 1 berbicara sesuai dengan pidato saja yang sudah disiapkan oleh tim ahlinya dia. Jangan sampai, jangan sampai ya, ada keluar statement atau apapun yang ya ya tahulah ya sampai mencederai market lagi karena memang hari ini outflow-nya kalian sudah cek belum hari ini outflow-nya berapa? Tadi sesi satu aja asing sudah keluar 5T ya, gila dalam satu sesi. Sampai sesi yang kedua ini tadi aku belum terlalu melihat. Aduh, nah, 7T sekian. hari ini keluar 7T sekian ya. Nah, makanya mau dikatakan bagaimanapun berat, berat. Ini memang berat banget posisinya saat ini. Tapi saya ingin menekankan bahwa market itu selalu dua sisi koin. Yang pertama, yang pegang barang pasti akan merasa dan selalu terbenam di pikiran mereka soal fear atau ketakutan mereka. Yang tidak pegang barang ini juga momentum buat mereka buat ambil bawah. Kan market selalu seperti itu. Sama halnya ketika market itu bullish, yang pegang barang sudah bisa senyum-senyum dan yang belum pegang barang, mereka pun bingung mau masuk dari mana karena marketnya sudah terlanjur bullish. Jadi market itu ya dominan seperti dua sisi koin seperti itu terus lah ya. Mau dikatakan jelek, tapi bagi yang tidak pegang barang, ini bagus. Karena ini sangat diskon sangat besar banget gitu loh. Ketika nanti marketnya pullback, marketnya kembali sehat, kebijakan-kebijakan kembali dirubah, ya. Itu hanya sedikit insight dari para tetua tadi yang saya terima dan mau saya sampaikan ke kalian. Jadi tidak pernah ada kekhawatiran di market karena market itu setiap habis dibuang dia pasti akan kembali lagi. Kecuali kecuali negara kita benar-benar kolaps ya, benar-benar kolaps dan nggak bisa tertolong ya itu sudah di, di luar jangkauan. Mungkin pullback tapi agak lama. Sama halnya ketika krisis 98 juga, ketika Soeharto salah mengambil kebijakan fiskal, ya, ya mau nggak mau ya menteri-menterinya dipecatin. Tapi ya mau nggak mau juga
dia harus mengundurkan diri karena dia sudah terlalu tua jadi presiden. Dia sudah nggak tahu eh, arah arah marketnya harus bagaimana dan akhirnya digantikan sama Pak Habibie ya. Ya, itulah itu dongeng-dongeng masa lalu ya yang memang kenyataannya waktu drop krisis eh, apa 98 pun market juga bisa kembali dan sampai sekarang pun sampai ke 9.000. Ini sebentar ya, bentar. Sorry, sorry, ada tamu. Ya, jadi intinya sedikit membicarakan ya kembali lagi kita membicarakan IHSG seperti itu, kita membicarakan market seperti itu. Jadi yang punya barang duluan juga nggak perlu khawatir. Ya wis, pokoknya posisi posisi abnormal seperti ini nggak usah kasus kasus dulu juga nggak apa-apa. Yang merasa punya peluru tambahan silahkan ketika sudah ada sesinya, ya sudah ada pullback atau ijo-ijo beberapa hari bisa nambah ditambah pelurunya. Karena kalau mau cut loss pun eman-eman ya sudah terlanjur dalam sih, mending disimpan aja. Ya, nggak nggak hanya kita yang merasakan seperti ini. Michael Yoh pun, ya Andri Hakim, Hengki pun sampai gila. Hengki tadi kena cuan sama BRPT Junam banget itu. Dia minus berapa ratus miliar itu tadi. Ya, jadi teman-teman membaca market eh, dibuat tenang ya, cari area konsolidasi lagi. Nanti ketika bottomingnya sudah selesai dan dia sudah mulai pullback, pesan saya kalau mau nambah ya, kalau memang ada peluru, minimal tunggu seperti kemarin kalau kalian mau nambah-nambah indikator lagi, minimal biarkan dia kembali ke MA5 atau MA10 dulu, baru kalian boleh masuk nambah bareng. Jadi itu, guys, kita kembali ke kelas ya, kita belajar lagi. Eh, saya buat catatan dulu deh. Buat contoh kita screening apa ya? Buat contoh kita screening apa ya? Jangan-jangan padi, jangan padi, Pak. Aku gila. Hari ini yang nggak rontok itu cuma PSKT. Aku yakin ini ada agenda tertentu nih. Sumpah ini tak pantengin terus. Aku tadi ambil Dewa. Baru masuk loh. Aku baru masuk tadi DMA 200 loh. DMA 200 tadi ada pullback 442. Iya, 442. Langsung junam kayak gini. Kampret, kampret. Oh. Eh, aku mau mulai dari mana dulu ya? Aku malah bingung. Kalau soal MA udah pada pinter ya.
Ya, aku mau sedikit nambahin kombinasi saya buat buat nambahin indikator. Hmm. Jadi sekarang itu sekarang itu saya menambahkan satu indikator itu namanya ADX. Mana yuk? Tadi siapa ya ada yang di grup tanya ADX? Butika ya. Nah, ADX itu nih tak hapus dulu. Saya sedang belajar menggunakan ADX. ADX itu Average Directional Index. Ya. Jadi saya ulangi lagi. MA, Bollinger Band, sama apa? Volume, MACD itu adalah bias, ya, indikator yang digerakkan oleh noise atau kebisingan market. Ya. Ini cara ngasih. Kok malah gini sih ah. Saya tulis gini aja ya. MA, tak gedein. MABB, terus apa lagi? Volume, MACD. MABB, volume, MACD, RSI adalah, kok malah plus, adalah jenis-jenis indikator yang digunakan untuk membaca bias atas noise atau kebisingan market. Kenapa saya bilang begini? Ada yang tahu kenapa saya bilang ini adalah bias atas noise atau kebisingan market? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kelima indikator itu adalah record atau pencatatan biasnya atau noise atas noise atau bisa market? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab deh sembarang. Menurut kalian aja, sengawur-ngawurnya kalian. Kenapa kelima indikator ini dikatakan indikator untuk membaca noise atau kebisingan market? Ayo nggak apa-apa, jawab aja terserah. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau salah nanti tak benarkan. Biar kalian paham dulu. Kenapa sih kok bisa dibilang indikator noise ya? Indikator bising. Nggak ada yang nggak ada yang mau jawab. Nggak ada yang mau jawab. Hei, ini ada orang berapa sih? Bisu semua. Lagging indikator. Bukan. Lagging indikator tuh MA. MA itu lagging indikator. Dia indikator yang eh, berjalan secara telat ya. Bukan Drian. Bukan. Dijawab aja pakai itu loh, suara itu loh.
Kita ngobrol, jangan jangan saya ngomong-ngomong sendiri. Ayolah, nggak apa-apa dijawab. Nanti kalau ada salah kan kita evaluasi ini gitu loh. Ya, kalau nggak ada mau jawab ya wes tak jawab sendiri aja. Moving average ya, Bollinger Band, volume MACD dan RSI itu bisa dikatakan indikator bias atas noise atau kebisingan market karena kelima indikator itu terangsang atau bahasanya apa ya? Bahasa bahasa halusnya terangsangnya apa ya? Merespon Ah, terespon lah, terespon atas atas apa? Atas apa? Ayo, atas terespon atas. jejak jejak yang ada pada hari itu, Hmm, kurang tepat. Ayo, atas apa? atas transaksi. Atas transaksi hampir hampir. Ayo, atas apa? Hampir. Risma Ayo. ikut mikir kayak Ris. Moving average Bollinger Band, volume MACD ya, RSI, MACD dan RSI. MACD aja jelas ya dari namanya MACD, Moving Average Convergence Divergence. Oh, jadi pergerakan moving average MA, pergerakan volume, pergerakan juga RSI, pergerakan juga. Ayo, Pergerakan rata-rata. enggak. Oh, Kenapa bukan. saya enggak gini loh maksud saya. Kenapa saya bilang kelima indikator ini adalah bias atas noise atau kebisingan market? Kenapa? Kenapa bisa dibilang kok indikator ini indikator bising kenapa sih? Seperti RSI juga nih, RSI kan Relative Strength Index ya. Jadi alat secara analisis teknikal untuk mengukur momentum kecepatan dan perubahan pergerakan harga suatu harga. Ya, jadi ada oversold atau overbought ya. Jadi kan dia kan indikator bising, dia bergeraknya eh, apa? Berdasarkan volatilitas jual beli. Makanya disebut indikator noise ya. Makanya yang tadi saya bilang, kelima indikator ini kenapa sih kok bisa dibilang bias atau rangsangan atas kebisingan market itu kenapa? Karena kelima indikator ini bergerak bergerak atau digerakkan atas adanya price action ya. Jadi kelima indikator ini adalah indikator yang mencerminkan atas terjadinya price action. Harga berubah-ubah volatil, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Itu namanya price action. Nah, kelima indikator ini adalah volume atau indikator eh, relatif rata-rata pergerakan dari kekuatan, dari kelemahan, ya, dari bosannya market, ya. Semua itu terjadi atas pergerakan harga atau price actionnya dia. Dia menjadi 100 ke 110, RSI-nya ngikut, volumenya keisi. Jadi ketika price actionnya bergerak, ya, maka kelima indikator ini juga melakukan tugasnya. Ini diciptakan untuk menjaga, untuk membaca price action. Kenapa dia disebut indikator noise atau bising? Karena dia gerak-gerak terus. Kalau Bollinger Band, kalau ada transaksi volatile gede, BB pasti eh, BB upper BB ketika ada gerakan bull run, dia akan mengarah ke atas dan ketika ada dia eh, bearish, bear run, dia akan bergerak ke bawah terus, menggambar ke bawah. Jadi kelima indikator ini hanya untuk bukan hanya, kelima indikator ini membaca
bagaimana price action atau perilaku harga di market itu bekerja. Volume itu volume itu membaca seberapa besar sih transaksi dari setiap time frame-nya. Di situ ada berapa, ya. RSI. RSI itu membaca Relative Strength Index, membaca kekuatan secara relatif. Indeksnya itu dia sedang berada di titik jenuh jual atau berada di titik jenuh beli. Kan seperti itu. MACD juga. MACD kalian kenal yang namanya Dead Cross, Golden Cross, Moving Average Convergence dan Divergence ya. Untuk membaca divergence. Ini sudah divergence belum ini? Nah, ini udah divergence belum ini? Ini udah divergent. Nah, ini divergent. Ya, jadi gitu. Kenapa kelima indikator ini disebut bias atas noise atau kebisingan market? Biar kalian tahu. Untuk menentukan entry point-nya, kalian kan selalu mengkombinasikan seperti yang saya ajarkan dulu. Dia sudah berada di bottom belum? Dia sudah mendekati MA. Dikombinasikan lagi. Volumenya bagus nggak hariannya dari kemarin? Biasanya hariannya volume jual belinya 10B. Itu tarik ke belakang beberapa hari sampai 20 hari minimal. Kalau 20 hari dia ada akumulasi, dia masih sideways di bawah. Kalian tambahin MACD. MACD-nya udah golden. Oh, belum. MACD-nya masih dead cross nih. MACD-nya masih dead cross. Oh, berarti belum waktunya entry. Udahlah, aku nanti nunggu MACD-nya agak golden cross dulu. Ketika ketika market sudah jenuh jual dan volume histogramnya sudah menipis, ya, ini seperti ini. Salah. Mau sih. Hmm. Ini histogramnya masih besar nih volume jualnya. Aku nunggu aja deh nanti kalau volume histogram jualnya sudah mulai mereda. Bla 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 bla. Kalian kombinasikan setiap momentum. Bla 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 bla. Oh, MACD-nya udah mau golden cross. Oh, tapi volumenya ngisi nggak sih? Dia sudah ada di bottomnya nggak sih? Kan kalian seperti itu. Dalam dalam mau kalau misal kalau mau belanja deh ke pasar, lihat tomatnya, tomatnya busuk gak nih? Udah merah belum? Cocok gak nih buat sayur? Ini udah berapa hari dipanen? Saya kan tanya kayak gitu. Atau kalian mau beli baju, ini bahannya apa mas? Mbak, cotton combat atau sutra atau apa? Dijahitnya kayak gimana nih? Ini jahitannya gimana? Bla 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 bla. Bahannya impor nggak nih? Kan gitu kan kalau kalian mau belanja. Sama, terapkan di market. Ketika kalian sudah membidik sebuah emiten, gunanya indikator-indikator ini untuk membaca. Indikator-indikator ini adalah tambahan untuk menambah keyakinanmu. Ketika kamu menambah market. Suatu saat, ketika kalian sudah paham dan fasih mengenai soal ini, jadi kalian kalau mau buka, Dewa masih downtrend, gini, saya kasih contoh ya. Eh, Dewa, waduh, habis dijebol sama 200, volume buangan besar, tapi dia jenuh jual, tapi MACD masih down. Oke, ganti dulu. Ganti apa? Padi. Kalian baca buka market. Dia habis break, dia masih di atas super trend, dia masih dead cross, MACD-nya habis dead cross, volumenya kecil, belum waktunya masuk. Jadi gitu, kalian tinggal ketika kalian mau buka emiten, tes satu set nggak ada 1 menit kalian sudah bisa membaca market. Tak cari contoh sih emiten yang rada bagus ya. Udah, tak buka screener dulu. Misal di apa ya? Ada.
Devi. Devi. Oh, dia sudah mau dia squeeze nih. Dia berada di MA 100, ada resist MA 200, MA 50 sekian. MA CD-nya dibuka. MA CD-nya dead cross. Oke. Terus cari yang lain. Kok Devi muncul di screener karena aku bukanya entry point di tab 1H. Nah, kan? Nah, nih Devi. Oh, dia udah selesai bottoming. Tadi hijau. Dia nggak merah sendiri. Volume rata-rata 1 jam. Kecil. MACD. Eh, ah, MACD sudah golden cross. Ya, toh? Terus ini lagi apa kamu tambahin? Ya, gitu. Jadi dalam membuka emiten apapun, kombinasikan semuanya satu persatu. Kalian kalian baca strukturnya. Oh, volumenya jelek nih. Ada masuk, tapi RSI-nya udah golden cross. MACD-nya udah golden cross. Dia sudah pullback dari lower BB. Di sini ada EMA 200 sebagai area cut loss-ku atau sebagai area support kuatku. Di sini ada MA 100 sebagai resistnya. Nggak ada 1 menit, kalian sudah jago ngebaca. Kalau aku ambil di sini, targetku di, aku ambil 169, targetku di 180. Kalau sudah kecapai dan dia nggak bisa break, aku TP dulu. Itu loh, yang mau saya sampaikan ke kalian ketika kalian sudah bisa membaca market itu seperti itu. Oh, kalau aku bermainnya di time frame 1 jam ya, aku tunggu 2 jam atau 3 jam ke depan dia bisa break gak ke 180. Kalau sudah break, aku TP sebagian. Kalau dia lari lagi, berarti aku dapat bonus masih ada 50% barang. Kalau dia nggak jalan, eh, tak keluarin semua. Kalau dia nanti aku beli dia langsung merah, aku di sini siap-siap cut loss nih di lower BB. Ya, itu market itu seperti itu. Cepat kamu membaca, cepat kamu menganalisa. Medan agak bagus nih. Nih look, look. Tuh. Wah, dia habis jebol MA 100 ini biru MA 100. Dia parkir di atas MA 100. Volumenya oke. Nah, volumenya oke, rata-rata harian jebol. Terus apalagi RSI-nya Golden Cross. Oke. Terus MACD-nya mau Golden Cross nih. Volume jual histogramnya sudah melemah. Nah, itu loh maksud saya. Buka, pasang semua kalau kalian butuh. Tapi kalian pelajari mana fasenya dead cross, mana fasenya golden cross. Dia sudah di jenuh jualnya, dia sudah mulai golden cross belum? Volumenya mendukung nggak? Ya, jadi itu kalian tambah-tambahin. Oh, dia dia eh, dia harus menuju ke SAR-nya atau di ATH-nya dia ada SAR-nya nih. Targetku di situlah atau enggak minimal upper BB dulu di 130 ATP. Nanti kalau dia turun aku entry lagi ya. Cepat, tepat, paham, kombinasikan. Makanya target saya itu kalian sudah seperti ini nanti. Ketika kalian membaca, nggak usah jauh-jauh. Mas, ini ada pattern apa? Ini ada pattern apa? Nggak usah jauh-jauh dulu. Kalian bisa membaca kalimat indikator itu saja, itu sudah bagus banget. Aku tadi nulis di emiten apa ya? Kok tulisanku hilang? Aku lupa.
Ya, Padi. padi, padi, nggak ada. Tulisanku hilang ya. Ya itulah. Ya, jadi kombinasikan tuh, baca volume gini. Nah, secara eh, secara artikulasinya ya, kalian kan sudah paham tuh. Kalian sudah paham ya cara-cara membaca yang benar. Kalau 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 dalam kuis kan artikulasi kan pembacaan ejaannya juga benar. Nah, yang di sini membaca artikulasi indikatornya kan sudah jelas. Kalian sudah tahu. Oh, ini marketnya bottoming 200 nih. Padi. Dia masih dijaga sama super trennya loh. Kalian sudah tahu para belisannya di atas ya tidak apa-apa lah. Aku entry duluan sebelum dia dijebol atau berubah tren. Kalau kalian menunggu sarnya ada di bawah boleh. Kalau kalian ragu, kalau kalian mau nunggu RSI-nya Golden Cross boleh, nggak apa-apa. Karena kalian masih bimbang melihat market yang masih merah-merah seperti ini, kan gitu, ya. Jadi nanti saya kasih catatan. Nah, indikator mana yang menggunakan bias atas noise atau kebisingan market, indikator-indikator noise, indikator yang bergerak atas price action ya, diingat-ingat ya, MA, BB, MACD, RSI, volume, itu jelas pergerakan harga mempengaruhi pergerakan indikator itu. Kalau sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum saya pindah indikator baru. Dewa, aku nyangkut, dewa. Dewa, aku nyangkut. Oh. Dewa, 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 aku nyangkut. Oh, dewa, imitane. Sorry, sorry, sorry. Oh, dewa nyangkut. MABB volume ini ya. Nah, ini kan poin satu ya. Poin satu, ingat-ingat. Atau kalian boleh catat. Ini bergerak atas price action. Nah, saya mau mengajarkan indikator baru. Saya mau mengajarkan indikator baru yang namanya average direct ADX atau average directional index ya. Nah, di sini itu indikator kan terbagi dalam beberapa tipe psikologis ya. Cuman saya nggak begitu hafal karena saya nggak pintar-pintar banget. Nah, yang seasonal duanya itu saya mau bukan mau memberitahu ya, tapi saya sedang belajar. Saya sedang belajar indikator ADX sama ATR. ATR itu namanya apa sih? Inilah average true range. Tapi saya juga belum pintar-pintar banget, makanya belum saya ajarkan dulu. Saya masih eh, apa sih backtest di market. Nah, tapi kalian pernah berpikir gini nggak? Selama selama kalian mendengarkan ucapan saya, kok yang diajarin Mas Abi nggak sesuai ya? Ada nggak? Sampai sekarang loh. Nggak sesuai itu kalau lagi ketemu anomali kayak gini nih, kayak patah semuanya Nah, nggak betul Zulfa. berguna. Aku juga mau bilang gitu. Saya pun sampai sekarang masih percaya bahwa technical itu adalah cerminan jelas dari cerita masa lalu. Ben- Saya ya bukan saya membenarkan perkataan saya atas ujarannya Zulfa ya, tapi apa-apa yang saya gunakan dalam technical itu semuanya berjalan.
Saya sudah backtest 5 tahun, tidak pernah gagal. Sekalinya gagal, itu pasti ada anomali. Makanya saya cuma mau pesan, kegagalan di dalam teknikal itu ya yang bisa mematahkan hanya news. News yang tiba-tiba, misal, yang saya pikir dia sedang downtrend, lalu dia tiba-tiba jebret di balik atau flip menjadi arah yang dia sudah di lower low-nya, bahkan dia bikin lower low baru selama 20 hari ya. Artinya dia bikin low yang sudah nggak ada low-nya lagi. Nah, tiba-tiba dia, kan kalau saya mau entry, saya harus nunggu konfirmasi eh, minimal double bottom atau dia konsolidasi area. Konsolidasi area itu dia bikin sideways dulu. Karena sideways itu cerminan dari eh, kebingungan market sejenak. Dia kayak ini arahnya korporasi mau kemana nih? Sama halnya seperti contoh DINET. Nah, seperti ini. Setelah after reg issue, ya harga saham dibelah kan kena apa? Namanya penyesuaian harga. Maka dibawa turun dulu. Maka dibawa turun dulu, tapi secara lagging indikator moving average, dia masih strong uptrend. Ya dia masih kuat uptrendnya. Kenapa dia turun dan dia mantul-mantul di sekitar EMA 200? Karena INET itu masih konsolidasi. Konsolidasi atas apa? Corporate action barunya. Ini setelah reg issue, kamu dapat uang baru, market masih melihat uangmu yang kamu dapat dari market itu kamu gunakan buat apa gitu loh. Nah, jadi saya bilang ketika sudah terjadi berita besar dan eh, perjalanan marketnya, euforia marketnya sudah selesai. Nah, ini kan euforia market nih. Euforia marketnya sudah selesai. Dia pasti konsolidasi. Dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu corporate action. Market yang sehat ya kayak gitu. Jadi ketika nanti anggaplah kamu ketemu bottoming-bottoming lagi yang sama. Harganya dijaga terus nih 240, besok mantul lagi dia bla bla bla. Ada apa? Oh, ada market-market yang menjaga. Karena market-marketnya mungkin average-nya nggak jauh-jauh dari area bottom. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya bottoming. Karena kita nggak tahu kepemilikan mereka itu average-nya berapa. Kalau kalian bayar Bloomberg Terminal ya kalian bisa lihat. Karena bos saya pun pakai Bloomberg tahu, tinggal buka Inet siapa pemilik terbesarnya, siapa pemegang saham paling banyak, average-nya ada di berapa sekarang. Nah, itu ada. Kalian mau ya kalian subscribe tuh Bloomberg tuh. Dan kalian tahu, oh average-nya ada di sini. Average-nya di sini. Sama halnya ketika saya bilang karya. Karya, nih, kalian tahu nggak? Karya, ownernya itu average-nya ada di sini. Di mana ya kemarin ya? Ichi Bos bilang ada di sini. Nah, nih ini average-nya market maker. Bayangin, average-nya market maker di sini loh. Dari super trendnya direcek nih, bagus. Payah. Candle besar, buangan gede, volumenya kecil. Nah, ini respon market aja nih. Dibuangnya segini, dijaga berarti. Nggak ada market maker nggak buang gede di sini. Dijaga. Harganya turun nggak apa-apa, tapi barangnya ya kalau Hengki ya, kok Hengki bilang mau harganya berapapun, selama barangnya si pemegang kita tahu dia pegang berapa dan dia minusnya berapa, kita ambil di bawah averagingnya dia aja. Kenapa kok Hengki sukses di market tuh? Beliau pinter loh kalau membaca barangnya Bandar. Bandar punya berapa lot, punya berapa lot. Kalian
Ini kemarin lihat nggak podcastnya Hengki sama siapa tuh yang si Cina botak itu lupa aku namanya. Kemarin kan beliau berdua kan ngebahas BBSA. BBSA kena tato tuh disayangkan kan, disayangkan banyak pakar analis ya. Kok BI masih kelolosan sih IPO emiten yang HSC, high concentrate ya? Kok masih kelolosan? Padahal sudah di warning sama MSCI, jangan meloloskan emiten-emiten kayak gitu, perusahaan kayak gitu, masih aja lolos. Nah, barang yang di IPO berapa, ya toh? Hengki itu bisa pegang dapat 500.000 lot loh dia. Dia jadi pengendali BBSA kemarin dia cuan berapa M tuh 13 miliar dari BBSA dipamerin tuh di portonya. Nah, kenapa kok Hengki nggak khawatir ya? Karena sebagai majority dia memegang barang yang paling banyak, dia bisa mengatur market. Demand-nya, sorry, supply-nya dia yang mengendalikan. Dia pakai XC kan kemarin di BBSA tuh. Kamu cuma punya 3 lot, Hengki punya 500.000 lot. Ya, Pak, lihat perbandingannya. Nah, makanya metode membaca eh, siapa yang memegang banyak paling banyak itu yang kita ikuti. Ya, memang agak melelahkan ya, karena eh, hitung kita harus hitung-hitungan terus setiap hari. Bro, dia pakai broker apa, dia sudah buang berapa, dia masih simpan berapa. Kalau seperti itu sih yang lebih eh, eh, proaktif ya di market ya. Nah, makanya di sini kita belajar yang simpel-simpel dulu. Belajar atas apa? Lagging indikator, MA, Bollinger Band, dan saya ajarkan kemarin untuk eh, jenis-jenisnya. Ya. Terus, terus, eh, terus kita kembali ke Dewa. MA, BB, volume, MACD, RSI. Yes, tas noise kebisingan market. Lalu jenis yang kedua adalah indikator apa sih? Indikator apa sih yang dia bergerak atau dia mencerminkan atau tidak tercerminkan atas price action. Jadi mau harganya dikerek dari 300 ke 1.000, tapi indikatornya ini diam-diam aja nggak berubah. Ya, paham nggak? Dia mau harganya dari 100 ke 200. Kan kalau misal nih, misal ya dari 100 ke 120 deh, ada kenaikan 20%. Ya, itu kan biasanya dibarengi dengan volume yang sangat tinggi. Wush. Lalu MACD-nya Golden Cross tuh naik tinggi. Nah, RS nih yang biru nih. Indikator psikologisnya sudah nge-cross indikator harganya dia jalan tuh gerak ke atas. Ini kan gerak ke atas nih. Nah, ini pergerakan ini kan terjadi atau bergerak atau mengikuti dari pergerakan harganya. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, indikator apa aja sih menurut kalian yang pernah kalian tahu? Dia yang bergerak tidak berdasarkan price action. Dia mau harganya berapapun, atau dia mau bergerak bagaimanapun, dia itu nggak terpengaruh oleh harga. Dia mau nganan, mau kiri, mau atas, mau bawah. Dia mau jungkir balik. Nah, dia itu nggak terpengaruh sama harga.
Nah, yang saya mau kasih tahu adalah ini indikator namanya apa ini? ADX. Satu dulu ya, satu dulu. Indikator ADX ya, kalian bisa buka di Google atau tanya AI. Nah, secara harfiahnya, indikator Average Directional Index ini adalah alat atau analisa teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu tren pasar, baik trennya naik atau bullish maupun turun atau bearish. Indikator ini tidak memprediksi arah pergerakan harga. Kalian bisa baca di Google atau apapun deh, buka deh. Melainkan memberitahu Anda seberapa kuat sih trennya yang sedang berlangsung. Ya, jadi ADX ini hanya untuk membaca seberapa kuat tren itu akan berjalan lagi. Nah, di sini itu kan ada angka nih 20, 22, 24, 26. Dan ini ada psikologisnya dalam membaca. Ya, biasanya itu saya kategorikan menjadi 4 bagian. Kalian boleh catat di buku atau apa, silakan ya yang saya ucapkan. Ketika indikator ADX ini nih ada angka nih orange ini kan menunjukkan close-nya ya. Kalian boleh catat. ADX ketika menunjukkan angka di bawah 18 itu tandanya dia sedang tidak diminati masyarakat. Bisa jadi dia sedang sideways dulu, mau sideways dulu, atau trennya melemah 18,0 ke bawah. Jadi ADX ini bukan lagging indikator atau noise atau bising atau indikator bising, melainkan untuk membaca tren dari perilaku masyarakat itu sendiri. Siapa saja yang sedang bermain di sini itu kelihatan dari ADX. Yang biasanya, misal nih dalam market, biasanya di Dewa itu ada Zulfa, ada Risma, ada Butika, ada Mbak Galuh, ada Mbak Mut atau siapa, ada saya, ada siapa, ada Drian, ada siapa. Kita biasanya bersepuluh main bareng-bareng setiap hari. Nah, indikator ini akan membaca, oh hari ini ada 10 orang bermain. Rame nih, makanya dia nanti akan naik di atas 20 biasanya. Kalau hari ini yang bermain di Dewa hanya saya dan Risma dan Zulfa, maka indikator ADX ini akan turun karena yang bermain jadi sedikit. Jadi ADX ini adalah indikator yang tidak mencerminkan price action tapi psikologis pasarnya. Yang di situ itu ada berapa orang. Nah, lalu dari angka 18 sampai 25, nih seperti saat ini ya berada di 20. Kan tadi saya bilang di bawah angka 18, kalian boleh catat, itu adalah pasar yang sedang sideways atau trennya lemah atau sedang ditinggalkan oleh orang-orang. Walaupun harganya naik, ya, ingat nih, walaupun harganya naik, itu hanya kenaikan false yang main sedikit. Misalnya Zulfa sebagai bandar, dia sendiri yang main, paling sama Risma. Risma yang jual, Risma jualnya sedikit. Misalnya biasanya jual kalau rame kan jualnya 1.000 lot 1.000 lot. Kalau yang main cuma Risma sama Zulfa, Risma pasang jual 10 lot dibeli sama Zulfa. Jadi ke HK 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 terus gitu loh. Marketnya tidak liquid.
Itu mencerminkan. Dan ketika ADX ini berada di angka 18 sampai 25, itu tandanya mulai ada akumulasi dari beberapa orang. Trennya mulai diangkat nih. Seperti saat ini Dewa nih, ya, tak kecilin. Walaupun harganya turun, ADX-nya berada di 20. Artinya apa? Walaupun harganya mau dibawa turun, tapi masih ada yang nampung, ada yang menyimpan nih. Ya, atau tuh 18 sampai 25 artinya barang itu sedang dikumpulkan seperti Dewa sekarang. Nah, ketika dia berada di atas 25 sampai 35 itu artinya tren apapun yang sedang dia lakukan itu sangat kuat. Artinya apa? Ketika market itu bullish atau bullrun, maka yang main atau nge-HK di emiten itu sangat banyak, kenceng tuh, kuat tuh. Yang main rame banget, yang biasanya cuma bersepuluh jadi berlima puluh, bisa berseratus, berkali-kali lipat. Nah, ya, jadi 25 sampai 35 itu trennya sudah mulai kuat. Sama halnya ketika bearish. Ketika ADX-nya berada di atas 25 sampai 35 dan trennya bearish berarti apa? Banyak orang yang ngebuang barang itu. ADX-nya kebaca. Oh, kok ADX-nya banyak banget nih yang mulai ngebuang. ADX-nya kuat di 25, trennya kuat. Tapi kok trennya bearish ya, berarti banyak yang ngebuang. Jadi itu untuk membaca psikologis siapa saja yang main ada di market ADX ini. Dan ketika trennya sangat kuat di atas lebih 40, nah itu harus waspada. Karena misal kalau dia trennya bearish, dia sedang dibuang oleh institusi. Kalau sedang bullish, berarti siap-siap dia akan dibawa ke titik jenuh beli. Nah ini dia sudah ada di angka 55, dia dibawa turun. Sama halnya nih ketika Dewa. Oh, Dewa sudah ada di 37, 35. Nah, nih di 55. Nih, kamu tarik garis horizontalnya nih. Kalau tak ilangin dulu ya masih dia. Garis horizontal deh. Kelihatan nggak? Ini bisa ditandai nggak sih? Ah, nih. Kelihatan toh? Ini kan berada di ATH nih. Dia berada di trennya yang sangat kuat dan waspada kan. Dia sudah bullish. ADX-nya berada di atas 40. Ini 56,1. Dan yang terjadi apa? Tren terlalu kuat. Akhirnya dia longsor. Yang buang juga banyak tuh. Sampai turun ADX-nya. Turun. Semua buang, semua buang, semua buang. Semua buang, semua buang. Belum mau tak buangin dulu. Nah, kelihatan tak? Nih, 20. Harga masih bearish, tapi ADX sudah mulai berubah arah. Artinya apa? Dia sedang diakumulasi. Silent, silent plan. Di atas 18. Itu ya, ini tak tambahin satu indikator namanya ADX. Jadi, Dewa bagus-bagus. Bagus. Saya bilang bagus. Bukan, saya bilang bagus bukan karena saya punya ya. Karena saya menilai sebelum terjadinya drop market ini tadi hari ini, ADX-nya itu sudah ada di sini. Harganya diturunkan tapi ADX-nya tetap naik. Tandanya apa? Oh, ada pemain baru nih nampung barang. Gitu membacanya. Kalau harganya turun,
ADX-nya semakin turun under 18 berarti artinya apa? Dia dibuang tapi perlahan, pelan-pelan. Nah, kenapa saya tadi antri dewa dan saya kena guyur ya? Ya wes, ya karena beritanya gitu. Tapi saya membaca indikatornya, indikator psikologis marketnya. Dia sedang diakumulasi. Sama siapa, Mas? Saya nggak tahu. Ya, saya belum ngecek tadi. Aduh, kenapa sih? Ah, Kenapa kok aku nggak bisa login? Wah, siapa kata bayarnya Dewa hari ini? Dedet. Nah, kan sudah saya duga, sudah saya kira King AK dan King ZP sebagai top buyer dan King YU sebagai pembuang handal. Wes, jelas. Jadi seperti itu ya cara membacanya. Kok Mas market koreksi nggak takut? Nggak, saya nggak takut. Saya nggak cut loss, saya nggak apa. Karena saya sudah membaca indikatornya. Ada yang buang, barang sorry, ada yang buang, harga diturunkan. Tapi psikologis marketnya bilang, sini buanganmu tak tampungin, tak akumulasi. Kamu selesai di Dewa, saya pemain barunya. Gitu. Ya, udah dicatat ya tadi ya. Under 18.0 itu marketnya lemah, tidak ada yang main sepi. Saya kasih contoh nih, marketnya yang sudah sepi. Nih, berapa? Kelihatan nggak Zulfa? Kelihatan toh? Kenapa saya kemarin pasang indikator alarm BRPT di 950? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Walaupun sekarang harganya 1.900, tapi dia sedang tidak diinginkan market. Yang main sepi, pemainnya sedikit, psikologisnya sedang tidak diinginkan emiten ini. Dikasih tahu sama ADX, nggak usah masuk sekarang, nggak ada pemainnya kok. Tinggalin dulu. Nanti kalau dia sudah koreksi dalam, baru masuk. Kenapa saya nunggunya di 950? 950 mana sih? Saya sudah bikin alarm loh di 950. Sini aja deh, nggak apa-apa deh. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Woi, saya kenapa antri BRPT 950? Om, lek adik kita nggak bisa masuk ini ya, nggak bisa masuk screener ya, tak cari nggak ada. Eh, kamu pakai screener apa dulu? Stock bit. Nggak ada, di Shopee nggak Wah, ada. Screener ADX itu cuma ada di DSI. Kenapa saya berani berlangganan mahal DSI ya? Karena ini dia kompleks, indikatornya banyak yang masuk di situ. Jadi saya tinggal setting algoritmanya aja, ketemu. Makanya DSI mahal subscribe-nya. Ya ini, ya. Saya jawab pertanyaanku dulu. Kenapa BRPT saya nunggu di 950? Ayo, itu lower BB melengkung. kamu nggak melihat indikator yang paling jelas kok lihatnya lower BB. Indikator gede, jelas, warna-warni nggak lihat kamu. Where MA, is Hah? temanya Nah, ini loh. MA Junon.
MA 100 sudah ngedet cross MA 200. Secara bahasa gampangnya, 100 hari ke depan dia akan diturunkan dulu. Bayangin, kalau kamu masuk sekarang, dia dijunamkan, kamu harus menunggu 100 hari lagi buat kembali ke titik BEP-mu. Ini loh, ini loh. Eh, mana? Ini loh bro, ini loh jelas. Trennya dia akan diturunkan 100 hari ke depan dulu. Artinya, 3 bulan ke depan dia akan di sideways-kan dulu. Ini dead cross dengan tempo paling besar loh. Kenapa saya anti di 950? Ayo, kenapa saya anti di 950-an? Karena 950 adalah apa? Area dia terbiasa konsolidasi. Nih, kalau nggak percaya hitungan saya, kamu hitung sendiri. Nih, saya kasih hitungan realnya di sini ya. Anggaplah di sini lah ke Golden Cross pertama. Kita di sini. Nih, saya nggak berbohong, saya nggak menggunakan trik apapun. Saya hanya menggunakan data real market ya. Saat dia pertama kali Golden Cross, dia melakukan kenaikan tinggi sampai di harga 4.500 ya. Berapa rentan hari yang dia kerjakan? Nih, kelihatan. 86 bar, 127 hari. Ya. Ini kenapa saya selalu bilang MA itu sangat penting karena MA itu pasti ada catatan histori bagaimana dia bekerja. Ya, saya tekankan berkali-kali. MA itu histori bekerja sesuai masa lalu. Dia spike ketika pertama kali Golden Cross besar ya. Sampai ke ATH-nya dia berjalan 127 hari. Di sini kamu sudah dikasih peringatan, nih, dia sudah dead cross MA besar. Berarti kalau kemarin dia running ratusan hari dari area konsolidasi untuk menuju ke ATH, maka apa? Adik-adik, ketika dia terjadi dead cross, dia juga akan melakukan konsolidasi area atau penurunan paling tidak ratusan hari juga. Nih, anggap saja nanti sampai Agustus, 125 hari minimal. Nggak percaya? Ayo taruhan sama saya, ayo. Berani nggak? Ada berani nggak? Ayo, taruhan sama saya. Kamu tuh udah dikasih tahu sinyalnya ini loh. Dalam 100 hari ke depan, dia akan diturunkan dulu. Nah, titik entry paling aman mana? Ya konsolidasi areanya dia. Ketika dia sudah sering bolak-balik sideways di area-area ini. Ambil range harga tengahnya. Kamu tarik tuh. Saya kemarin nemu di sekitar 950. Makanya saya tandai BRPT. Wah, le BRPT 950 ya SG lah 5.000 lah. Nu. Pak PP Kalau kayaknya gak mungkin. saya gini bro. Kalau BRPT kalau BRPT 950 ya SG 5.000. Kamu berani menjamin itu? Sedangkan saya tanya dulu ya. Kalau IHSG ke 9.000 kalau kembali, kamu yakin nggak DSSA bakal ke 5.000? Ayo. Enggak sih, karena kan apa itu Nah, outflow apa itu. makanya tidak semua emiten itu tergerak atas IHSG. Kalau misal nih
Saya saya kasih contoh paling nyata realnya aja. Saya bilang ya, kalau saya bilang GGRM dari 50.000 turun ke 10.000, apa IHSG kemarin tidak turun ke 4.000? Kenapa malah ke ATH 9.000? Ayo. Karena kehilangan satu emiten itu nggak berarti bro buat IHSG. Gitu loh maksud saya. Jadi nggak usah bias-bias bahwa, oh kalau BRPT Junam ke 500, IHSG 1.000. Enggak bro, ada BCA, ada BRI, ada BNI, ya. Itu juga penopang IHSG. IHSG bisa jalan, flow masuk. Tapi apa? BRPT ditinggalkan. Yang dimainkan yang lain. Karena apa? Market itu selalu berdasarkan siklus. Bukan cuma sekedar emiten. Kalau memang siklusnya mau ke Big Bang dulu, ya pasti Big Bang jalan. IHSG jalan, IHSG 5% hari ini. Tapi Pak PP merah semua. Oh, ternyata yang hijau itu Big Bang. Kita mau bilang apa? Nggak bisa. Karena sebuah emiten itu bukan patokan kekuatan IHSG. IHSG kan indeks harga saham gorengan, ya kan? Indeks harga saham gorengan. Yang digoreng yang naik, yang nggak digoreng ya dia turun. Kan begitu. Benar nggak pernyataan saya? Salah nggak menurut kalian? Enggak, nah. Saya tidak membenarkan ucapan saya, tapi saya belajar dari siklus itu. Karena tidak semua, kalau kamu bayangkan deh, bayangkan Drian, wes. Bayangkan Drian nih, 2025. Anggaplah 2025. IHSG kan ATH bro. Nih, dari 16.000 saja dia ke 8.000 loh, 2025. GGRM nggak ada impact. Ya dia junam-junam aja. Karena apa? Ya karena memang sedang. Saat itu siklusnya GGRM ditinggalkan. Yang dijalankan apa? Konglo-konglo yang lain. Kamu mau maksa GGRM tuh penghidung IHSG. Aku pasti belilah. Mau GGRM kapitalisasinya besar. Penghidung IHSG kuat. Ya kalau memang markanya lagi ditinggalkan ya junam-junam dia. Mau peduli amat. IHSG 9.000 dia nggak jalan sendiri. Sama halnya. Drian kemarin juga merasakan bahwa ketika IHSG merah, emiten-emiten Boy Tohir hijau sendiri kan, ya itu. Karena itu siklus. Ketika yang liquid-liquid sedang menjadi tempat buangan, ya, yang terkonsentrat itu yang sedang dimainkan. Hasilnya tuh ya picik juga MSCI itu. Oh, mereka juga main-main emiten kayak gitu kok. Cuman ya nggak disadari aja sama market. Mereka bikin berita-berita kayak gitu, memainkan dia ambil barang bawah. Sama. Kita kan cuma cuma kalah licik aja. Kalah liciknya apa? Mereka duitnya banyak, kita enggak. Dulu. Jadi ya ADX ya, ADX itu membaca tingkat keramaiannya di market itu seperti apa. Nih, kembali lagi ke BRPT. Kita sudah diberi sinyal, kamu sudah bisa pintar membaca. Beh, ini 100 hari ke depan dia pasti turun dulu nih. Dead cross besar nih. Dia pasti ditinggalkan. Apakah iya ditinggalkan? Nyalain ADX-nya. Wah iya dia di bawah 18. Bener kata Mas Abdi. Yang main sedikit dia sering buang-buang barang. Karena semuanya sudah tahu. Karena sudah pada tahu. Oh BRPT lagi ditinggalin. Seandainya besok dia tidak, misal nih, seandainya Pak PP tiba-tiba angkat BRPT ya, dan di sini adiknya masih gini-gini aja, ya berarti yang main Pak PP doang. Itu aja. Nggak ada keramaian di situ. Pak PP mau ngerek sendiri. Sepi yang main. Karena apa? Ya mau gimana lagi. Kalian udah baca berita hari ini. Pragojo Pangestu. Hari ini hartanya menguap 28 T. Wes. Bayang no. We. Dajal nek Zulfa kelangan 28 T lah. Iso gapura iso dihancurke ngono sih. Titik liwik Zulfa. Tek 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 tek. Tek.
Uangku mana 28 T hilang. Ya, jadi itu saya ngasih indikator baru ke kalian dipelajari namanya ADX. Ya, tadi sudah lihat toh average. Nah, directional index nih nanti kalian klik tuh. Set. Nah, wah baru ada yang join jam segini. Berarti bisa dicocokkan dengan flag yang ada dong. Iki Julpa tanya apa yo? Nah, jadi kalian kombinasikan ya semuanya ya. Cepat membaca chart. Sisi tak hapus sih. Cepat membaca chart. Volume RSI, stokastik RSI. Cuk. Yes. Nah, saya aku tes secara cepat ya. Tak buka, tak bukain sebuah emiten, terus langsung kalian nilai kita cocok nggak nih masuk di emiten ini ya. Saya sebentar kasih emiten apa ya? Saya kita tak cari dulu di Beono dan kan break. Aduh, lihat ya. Nah, ini kenapa tuh? Nah, saya tak kasih nih. Yuk, kalian lihat kan PNLF nih daily. Bisa MA 200 ya, dia berada di lower-lowernya dia. SAR-nya, SAR-nya belum flip-flop sih. Super trendnya masih di bawah, dia diakumulasi, dia jauh dari lower BB. Tak buka ini. ADX-nya kayak gini, 25. Terus volumenya buangan kemarin seperti ini, akumulasi buangan. RSI-nya kayak gini. Oke. Terus MACD-nya kayak gini. Pertanyaannya, kalau besok PNLF bagaimana? Koreksi ke MA 50. Kamu bisa, sudah bisa kan kamu baca secara cepat? Gampang nggak, Dian? Dian? Itu dari langit sih. Loh, Ayo, lihat. Kan enggak, merah-merah. Terus ada enggak, MA lima enggak, puluh kita di kita sana. kita sama-sama zero ya. Kita baru lihat PNLF. Secara looks-nya, secara looks ini ya, PNLF kalau besok masuk itu cocok nggak? Menurut Adrian? Kayak isi kurang karena volume merah. Tapi dia adik rame kan. RS ini Ya, mau dead cross itu. nah, Terus ada ga- support MA 50. betul. Gampang tuh membaca market. Gampang. Kamu sudah pandai kan berarti menentukan ini bisa masuk, ini tidak bisa masuk. Ya toh? Saya jelaskan secara gamblang dulu ya. Secara candle dia kok tadi merah walaupun rejection, di reject oleh SAR. Secara ADX dia sedang diakumulasi berada di atas 25. Keramaiannya bagus, kuat. Volumenya volumenya buangan tapi tidak melebihi rata-rata harian hari ini ya. Oke. RSI. RSI-nya habis dead cross sih. Jelek berarti. Oke.
Kamu lihat lagi MACD-nya mau dead cross juga, habis akumulasi. Berarti tandanya apa? Untuk besok PNLF jangan masuk dulu. Nunggu apa? Ya nunggu minimal volumenya sudah tambah bagus. Kalau keramaian sudah dijamin, ya. Artinya apa? Dia sedang diakumulasi nih. Berarti kan poin bagus. Yang kedua, volumenya nunggu rata-rata masuk bagus dulu. Yang ketiga, RSI-nya nunggu golden cross dulu atau ada pembalikan. Dia sedang tidak jenuh jual dan dia juga sedang tidak jenuh beli. Dia berada di range tengahnya di 32 sampai 50. MACD-nya mau dead cross. Berarti apa? Biarkan market membuang barang dulu. Berarti apa? Untuk PNLF kita wait and see dulu kalau mau main. Jangan masuk besok. Tuh, gampang toh? Enak toh? Gitu loh maksudku cara membaca market. Kalau kamu sudah ragu dalam dua indikator penentu, ya kamu berarti wait and see, nggak usah masuk. Kalau saya buka ini, before break super trend. Wah, di SML dikit, 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 tapi trennya kuat banget ya. Secara cepat, ayo baca BSML. Dia ada di upper BB. Trennya kuat. Ramai 34. Volume rata-rata akumulasi bagus. MA terjaga MA5, MA10, MA20. Dia mau golden cross. Nah, masuk tidak? Masuk tidak? BSML. Masuk tidak? Dia di ATH. Wis di upper BB dia ya. Tapi Nah, sare, ma- sare uptrend jane emang. dia masih uptrend. Dia kuat. Trennya kejaga banget. Dia kuat BSML. Bintang Samudra Mandiri Line. Ini apa ya? Perkapalan ya BSML ya? Kalau mau masuk, boleh besok. Trennya kuat. Tapi dia berada di upper. Kalau dia tidak jalan dan ngebreak BB atas, ya wis. Copet berarti dapat 5% buang. Dapat 5% buang. Karena historinya kamu kelihatan nih dia dijaga MA20 terus. Ini masih kuat banget nih. Kok before break super trend ya masuknya ya? Oh alah. Ada lagi. PLN tadi dimainin sih. Dia bottoming MA50 nih. Lower BB. Tren kuat daily. Volume belum oke. Dibuang-buang-buang. Dia jenuh jual. Artinya apa? Kalau kamu mau masuk, minimal dia harus menciptakan candle hijau dulu. Kalau dia besok hijau, kamu masuk besok boleh. APLN boleh masuk besok. Tapi kalau dia hijau dan dia nggak ngebreak resist atasnya, misal MA atasnya, MA10, MA20, TP langsung. Hah? Lower BB, oke. Super trend menjaga. Itu ini hijau-hijau nih. Hijau tebal nih super trend nih. Dia naik terus, diakumulasi terus tuh APLN tuh. Sayang sudah nggak punya duit saya. Bagi duitnya tuh 500 juta aja. Yo, masuk.
boleh. Tapi kamu masih ragu nggak MACD-nya? Belum ada Golden Cross. Masuk boleh, tapi copet. Jangan di swing. Karena belum ada konfirmasi MACD. RSI-nya belum konfirmasi. ADX-nya masih di 20, artinya apa? Tren masih diakumulasi. Hmm, makan usus boleh. Enggak? Kota ADX-nya 44 kota. Kayak rame tapi gak naik. Kota ini ATH ya. Ini rame banget ini. Kalau kamu mau masuk kota, copet ya. Jangan di swing. Karena posisinya dia ada di resist. Hmm, dia dekat sama ATH. Tapi karena katalisnya kota bagus. Karena katalisnya kota bagus. Nih, seperti kemarin nih. BB sudah mengarah ke atas. Artinya apa, Zulfa? Artinya apa, Zulfa? BB mengarah ke atas. Lower BB. Zulfa turun ini. Risma. Apa artinya Risma? Risma masih balik omah. Mana nih? Tinggal siapa sih? Ayo. Ayo. Lower BB ketika mengarah ke atas. Kemarin saya sudah bilang trennya. Bullish. Bukan bullish. Lower BB. Ketika lower BB dari drop ke bawah sudah berubah arah ke atas. Itu tandanya tekanan jualnya sudah mereda. Ya. Bollinger Band itu noise atas terjadinya tekanan beli dan tekanan jual dengan area apa? Apa tak aku malah lupa. Bahasa gampangnya dengan area konsolidasi di mid BB atau MA20. Saat harga di break saat harga breakout dari Bollinger Band upper, biasanya dia akan dibarengi dengan melebarnya lower BB. Karena di sini kan ada kebisingan dari jual beli. Ada orang yang beli dan nge-HK dan ada arah yang jual haki atau take profit. Kan pasar kan gitu ya. Kalau lagi volatile kan HK jebret diguyur HK walaupun akhirnya dia jadi hijau. Nah, lower BB itu membaca bias jualnya. Ketika bias jualnya sudah selesai dan dia berbalik arah atau menyempit yang disebut dengan peremasan atau squeeze. Squeeze kan tahu kan? Squeeze itu boneka squeeze kalau kalian remas itu kan menyempit. Itu namanya peremasan. Nah, artinya ketika upper BB sudah mulai turun pelan, dia harganya dijaga dan barangnya tidak disuplai. Artinya dia mengkonsolidasi. Semakin dia mengerucut sambil kamu lihat-lihat supportnya dia di berapa. Kan sudah pinter kan? Oh ini ada support trend di 111. Sekarang 136. Kalau dia drop berubah arah jadi downtrend. Ya wis ini cut lossku di sini. Kan gitu. Gitu. Kalian jaga-jaga tuh. Kalian sudah pinter. Kalian sudah tahu mana support, mana resist. Setiap indikator bisa kalian jadikan support dan resist. Kan gitu. Satu satu tick bertahap, satu tick bertahap. Kalau kalian bingung daily-nya, kalian buka time frame lebih kecil. Nah,
Kalau kalian mau scalping bermain di time frame lebih kecil. Nih, makanya saya selalu bilang, oh, kalau aku bingung cari entry point di time frame besar, tak kecilin time frame-nya. 4 jam, 2 jam, 1 jam, 3 jam, 30 menit. Karena kalau di bawah itu namanya scalping 135, 5 buat membaca trennya, 3 buat membaca support resistnya, 1 buat entry. Dan gitu sama. Kalau kamu mau swing, kamu cek weekly-nya. Cek weekly, kamu cari daily buat tahu support resistnya. Kamu mau masuk, buka 4H. Ada support berapa paling kuat di situ di 4H-nya. Masih kurang yakin lagi, perkecil lagi ke 1H. Oh, dia berada di support paling kuat nih 1H, 4H sama. Kamu entry, swing, push. Ya, jadi kalau saya membaca kota secara cepat ya. Nih, kalau saya membaca kota secara cepat. Saya nih. MACD oke, dead cross. Cuma dia RSI-nya sudah jenuh jual. Artinya dia dijaga. Nah, cek weekly. Weekly-nya berada di MA5. Dia dijaga MA5 tuh. Ubah ke daily. Aku entry di mana ya? Dia dijaga sama MA20 nih. Sama MA5-nya dia juga. Dia sudah dia beberapa kali di reject di MA20. Lower BB mengecil. Oke, aku cari entry point di 4H. Di 4H ada super trend dia dijaga, bukan? Berarti aku entry di sekitar satu berapa? Satu berapa? 135 boleh, 129 boleh, 128 boleh. Selama trennya dia tidak berubah, aku buat entry. Tapi kalau trennya dia sudah berubah, kalau tren dijebol, aku cut loss di lower BB 122. Mau dia nanti langsung berbalik, ya udah nggak ada rezekiku. Kan gitu kalau main di market. Ini TF4 hanya nih. Trit, 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 trit. Nah, ini. Ada indikasi mau golden cross. Ada indikasi kan? Kan gitu kalau mau baca. Indikasi. Perkirakan RSI-nya. RSI-nya sudah golden cross. Sudah jalan jauh. Hmm. Time frame buka, time frame buka. Nggak yakin buat entry di daily, cari 4H-nya. 4H-nya ada support berapa sih? Kalau 4H nggak yakin, 1H yang lebih kecil. Oh, dia habis mantul dari lower BB. Boleh. Oh, dia sudah break dari squeeze-nya. Boleh. Kalau kamu nggak yakin bermain di 4H, terlalu jauh nih supportnya, bermain aja di 1H. Nih, 135, 136. Sama kok, area dropnya di 127. Kalau di 126, 127 jebol, udah 126 tak cut loss. Itu spot resist. Ya, ini eh sementara ini dulu. Nanti kita belajar VWAP ya. Nggak asing kan kalian dengan perkataan VWAP ya. Indikator VWAP juga buat scalping. Terus sama kan kita selama ini pakai apa? Pakainya SMA ya, yang lebih slow laggingnya. Nah kalau buat copet itu nanti gabungannya sama EMA, Exponential Moving Average, yang lebih peka terhadap price action. Tapi nanti pelan-pelan. Nah, cuma gini, kenapa saya mau mengejar sampai Desember buat bikin video tutorial gini terus nanti biar kalian anu anak cuma ya jangan sedih ya karena eh,
saya mau fokus ke Porto saya dulu. Jadi untuk kelas-kelas fokus kayak gini mau saya sudahi aja deh tahun ini gitu. Saya mau fokus ke Porto saya dulu membalikan karena udah lumayan junam banget Porto saya harus harus tertata dan fokus. Jadi saya nggak bisa apa sih bahasanya ya mungkin kalau nanti seperti apa kalau kalian mau ngekor-ngekor saya boleh saya masih tetap kok saya masih tetap kalau saya ada emiten bagus buat pandangan kalian boleh ngikut ya ini saya recordnya saya sudahi dulu aja ya